Dan sungguh akan kami berikan ujian kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 155. Di dunia ini itu tempat ujian, ujian bisa berupa kenikmatan, bisa kesengsaraan, kelaparan, sakit, kekurangan harta, kesempitan hidup jadi di dunia ini semua orang punya masalah hidup, dan masalah hidup itu namanya ujian. Ujian itu didatangkan Allah kepada kita, agar kita berlari menuju Allah. Lebih bertawakal dan bersandar kepada Allah. Di samping ujian itu untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang kukuh kuat, sabar dan teguh. Dalam keyakinan, jika tanpa ujian maka manusia akan dilenakan oleh kesenangan dan akan melupakan Allah. Ujian itu juga bisa dijadikan tolak ukur kedudukan atau makom orang itu di sisi Allah, apa sebagai orang yang sabar, atau orang yang syukur. Suatu ujian entah itu nikmat atau bala bencana, akan timbul perubahan keadaan perasaan dan penerimaan dari yang mendapatkan ujian itu, walau itu berupa suatu nikmat. Misal contoh, mendapatkan uang, padahal jelas-jelas mendapatkan uang, sikap yang ditunjukkan orang itu akan berbeda, karena perbedaan kedudukan makom orang itu di sisi Allah. Jika uang itu adalah untuk menunjukkan bahwa orang itu diberi azab teguran oleh Allah, maka orang itu akan timbul ketidakterimaan, misal akan timbul komentar, halah ngasih uang cuma segini, mana cukup. Belum beli ini itu. Padahal jelas-jelas dapat uang, yang orang lain tidak dapat, ya karena itu azab, maka uang itu akan menjadikan dia mengeluh, berkeluh kesah. Kalau itu adalah ujian dari Allah, maka orang itu akan mengucapkan syukur, alhamdulillah, tapi tidak membelanjakan di jalan Allah, maka uang itu habis untuk hal yang tidak banyak gunanya. Kalau itu adalah nikmat dari Allah dan keberkahan rizki, maka orang itu akan bersyukur, dan segera menggunakan untuk belanja di jalan Allah, sehingga uang itu berkah sampai akhirat kelak. Itu tidak beda dengan ujian kekurangan rizki, kesempitan hidup dan kemiskinan, selama manusia itu beriman kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan berbagai ujian, silih berganti, walau ujian itu datang berupa azab dari Allah, misal seseorang diberi rasa sakit, lalu dia mengeluh, tetap saja rasa sakit. Misal seringan tertusuk duri, bagi orang muslim itu akan mengangkat dosanya, sehingga meringankan siksaannya di akhirat kelak. Namanya ujian jelas tidak dari bentuk yang kita sangka dan kita kira, juga tidak berupa bentuk yang sesuai keinginan kita. Wah, saya mau diuji yang enak saja, misal diuji banyak harta, tak mau diuji sakit, atau miskin, diuji kaya raya saja. Ingat kadang orang diuji melarat, bisa kuat dan selalu ingat Allah, tapi ketika diuji kaya raya, malah lupa pada Allah. Suatu ujian itu diberikan oleh Allah kepada kita, agar kita ingat Allah, selalu dan selalu makin dekat dengan Allah. Ingat, apapun keadaan kita, ujian apapun yang menimpa kita, entah diuji kaya, dihormati,
diagungkan, diberi kedudukan dunia, diberi fasilitas yang enak, dan ketika kita direndahkan, dicaci, dihujat, dimusuhi, difitnah, dicela, dituduh sesat, kekurangan harta, miskin, tak punya apa-apa, keluarga pada mati dan lain-lain, itu semoga kita diberi kekuatan menghadapi ujian-ujian apapun itu, dan tetap teguh kuat. Sabar, ridho dalam ketentuannya Allah, sebab yang memberi kita busa kuat dan sabar, juga ridho itu. Semua Allah, dan tidak dijual di pasar manapun, kita tidak akan punya sifat terpuji, kalau Allah tidak memberikan dan menanamkan sifat terpuji di batin kita. Orang yang merasa terpuji, maka sebenarnya orang itu tercela. Orang yang merasa terhormat dan mulia, sebenarnya orang itu direndahkan oleh Allah. Sebagaimana iblis yang merasa mulia, rasa merasa itu semu, bayangan, seakan-akan kau melihat, dan tak pernah bisa kau pegang. Tidak ada seseorang itu memperoleh derajat tinggi di sisi Allah, kecuali harus melewati berlapis-lapis ujian, sebagaimana para nabi, khususnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menerima ujian dari semenjak beliau kecil, sampai seumur hidup. Ujian silih berganti, jadi manusia itu hidup untuk melewati ujian demi ujian. Jika kita tidak bisa melewati ujian, maka akan diulang lagi ujian itu, berupa ujian yang sama. Jadi kamu, saya, siapa saja, hidup itu untuk agar bisa menyelesaikan masalah hidupnya sendiri, bukan lari pada manusia lain, tapi lari pada Allah. Jika kamu ditimpa ujian, lalu lari pada Allah, maka itu tandanya kamu sukses melewati ujian. Jika tidak lari menuju Allah, ujian yang sama akan terulang kembali. Jika kamu diuji miskin, karena tidak lari menuju Allah, maka berarti kamu akan miskin selamanya, sampai kamu mau kembali pada Allah. Dan jika kamu sudah kembali kepada Allah, sebagaimana Allah tak kesulitan menjadikan kamu lahir ke dunia, maka begitu juga Allah tak kesulitan menjadikanmu punya segala-galanya.